warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesita Widilarasati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidensial. Ya, bagian poin A, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Murid ini kita melakukan 5S, lalu melakukan berdialog, dan setelah itu melakukan kegiatan yang anak sukai. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator ini menenangkan anak tersebut, lalu diajak berdialog, kemudian alihkan dari rasa nangisnya ini agar anak ini tidak menangis lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, untuk murid yang mengganggu, kita alihkan perhatiannya dengan hal-hal yang anak ini sukai gitu, sehingga anak yang mengganggu ini tidak akan mengganggu anak-anak yang lain. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita panggil namanya, lalu kita ajak berdialog juga, dan kemudian kita melakukan kegiatan yang si anak ini sukai. Pertanyaan selanjutnya di poin B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu motivator melakukan evaluasi afeksi pada anak, melihat apakah minat baca dan belajar pada anak ini sudah mulai tumbuh atau belum. Jika memang belum, maka motivator ini harus melakukan evaluasi diri juga, melihat apakah apakah motivator ini sudah melakukan metode paradigma Bimba dengan sesuai atau belum. Lalu yang bagian poin C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Motivator ini harus membimbing anak agar berperan aktif dalam melakukan kegiatan proses bermain sambil belajarnya, lalu memberikan reward dan juga motivasi, lalu melakukan evaluasi afeksi, dan juga evaluasi aspek belajar anak. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu poin D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentunya motivator harus melakukan pendekatan individual sistem agar motivator dapat mengetahui dan memahami karakter dan kesukaan anak didiknya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor yang kedua, maksud saya yaitu tema, tugas, dan tanggung jawab motivator. Pada poin A, di nomor pertama, pertanyaannya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Jadi target yang harus dicapai oleh motivator itu yaitu suasana di kelas dipastikan ini nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak. Setiap murid juga dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajarnya. Lalu setiap anak ini dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Lalu dilihat lama kegiatan anak ini yang berhubungan dengan minat baca dan belajarnya ini sudah meningkat dari sebelumnya atau belum. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Tentunya motivator harus menyayangi dan mengasihi anak-anak. Terus motivator juga dapat mengendalikan diri. Lalu kegiatan di dalam kelas ini harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur anak-anak atau menyenangkan bagi anak-anak. Guru juga harus menerapkan konsep metode Bimba, juga variation skill. Lalu motivator juga harus selalu mengevaluasi afeksi anak-anak, dan apabila motivator mengalami kesulitan di dalam kelas, motivator dapat meminta bantuan kepada motivator yang lain. Poin yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu menjadikan suasana di kelas ini aman dan nyaman tentunya saat melakukan proses kegiatan bermain sambil belajar. Lalu menjadikan kegiatan bermain sambil belajar ini
menyenangkan, kemudian menjadikan anak-anak ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajarnya sesuai gitu dengan tahapan perkembangan anak-anak, yang juga menjadikan kegiatan di kelas ini sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak, kemudian menjadikan waktu belajar anak-anak ini berhubungan dengan minat belajar, agar minat belajar ini meningkat dari sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Tentunya motivator harus melihat area atau sekeliling dalam kelas, apakah stop kontak atau saklar yang ada di dalam kelas ini berada dari jangkauan anak-anak atau bisa ditutup dengan aman. Kemudian tidak ada senjata tajam seperti gunting atau paku atau hal yang lainnya yang berceceran yang dapat melukai anak-anak. Kemudian tidak ada binatang atau serangga di dalam kelas, tidak ada juga tumpahan air atau tumpahan makanan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu. Terus memastikan keadaan kelas kondusif dan menyenangkan agar anak merasa aman. Terus mampu meyakinkan setiap anak-anak bahwa mereka terlindungi saat berada di dalam kelas dan mereka tidak merasa terancam dengan kekerasan fisik atau psikis, entah itu dari motivator, dari teman-teman, atau dari orang tua juga bisa. Contoh dari kekerasan fisik ini seperti dicubit, dipukul atau ditonjok atau dijewer oleh temannya dan sebagainya macamnya. Lalu sedangkan kekerasan psikis ini misalnya diomelin atau ditakut-takutin, terus diancem, terus diledekin atau dicemooh atau dibully. Kemudian motivator memberikan modul tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anaknya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama tentunya harus memperhatikan sirkulasi udara di dalam kelas ini baik. Jadi anak-anak tidak merasa kepanasan, tidak merasa pengap, atau tidak merasakan bau di dalam ruangan gitu, atau tidak juga terlalu merasa kedinginan gitu. Lalu guru juga harus mengasihi dan menyayangi murid-murid atau anak-anak. Untuk pertanyaan yang tiga, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dalam mengasihi, tentunya guru harus selalu tersenyum dan menyapa anak-anak atau murid. Motivator juga harus selalu ceria, riang, bergembira saat sedang bersama anak-anak atau sedang bersama wali murid. Kemudian motivator juga harus berpenampilan rapih, dalam arti tidak berbau badan, tidak berbau mulut, dan berpakaian sopan. Kemudian saat apa yang harus dilakukan, maksudnya yang harus dilakukan selalu menyayangi murid yaitu atau anak, melakukan, jadi motivator ini melakukan tindakan pencegahan saat anak-anak mengganggu teman atau motivatornya. Terus motivator juga melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada anak-anak. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar ini menyenangkan? Tentunya motivator harus melakukan 5S, terus melakukan berdialog, bernyanyi, bercerita, atau mendongeng, dan juga melakukan permainan. Itu tentunya harus menerapkan fun learning dan menerapkan aspek belajar yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pertanyaan yang kelima,
Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jadi motivator ini memberikan kegiatan bermain sambil belajar ini dengan modul Bimba. Tentunya dengan menerapkan metode Bimba. Lalu yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jadi saat melakukan kegiatan bermain sambil belajar ini, anak-anak ini mengerjakan modul sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan anak-anaknya, lalu mengerjakan modul tanpa bantuan dari motivator. Lalu motivator juga memahami perkembangan setiap anak. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan juga dalam menjawab semua pertanyaan ini. Saya ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.